Syekh Hamzah Fansuri, pujangga nyala diri dalam samudra ilahi. Di tanah Aceh yang harum oleh doa para musafir, lahir seorang penyair jiwa, bukan dari istana, bukan pula dari barak kekuasaan, melainkan dari sunyi yang berbicara lebih lantang daripada teriakan dunia. Dialah Hamzah Fansuri, yang menulis bukan dengan tinta semata, tetapi dengan denyut kesadaran diri. Ia berjalan jauh, melintasi negeri-negeri yang namanya hanya dikenal angin dan peta. India, Persia, Arab menjadi saksi langkahnya. Namun sejauh apapun kakinya melangkah, sebenarnya ia sedang menempuh perjalanan paling berat, menyusuri dirinya sendiri. Hamzah belajar bahwa Tuhan tak hanya dicari di menara-menara tinggi, tetapi juga di dalam nafas yang jujur. Baginya, alam adalah kitab terbuka, dan manusia adalah huruf hidup yang sering lupa dibaca maknanya. Maka puisinya lahir bukan untuk menghibur telinga, melainkan mengguncang kesadaran. Ia berkata dengan bahasa kias, karena kebenaran terlalu luas jika dipaksa masuk ke dalam kata-kata sempit. Syair-syairnya seperti laut, tenang di permukaan, dalam dan menggulung di dasar. Siapa yang hanya membaca hurufnya, akan berhenti di tepi. Siapa yang menyelam, akan menemukan rahasia. Hamzah mengajarkan bahwa wujud ini bukan berdiri sendiri. Seperti bayang pada cahaya, seperti ombak pada laut, seperti suara pada gema. Ia tak mengajak manusia menjadi Tuhan, melainkan menyadari bahwa tanpa Tuhan manusia hanyalah debu makna. Namun kata-katanya tak selalu dipahami. Sebagian mencintainya, sebagian takut padanya. Sebab ia berbicara tentang cinta ilahi dengan bahasa yang berani, tentang tauhid yang menembus sekat formalitas. Ia tahu risikonya, namun tak surut. Bagi seorang pecinta, diam adalah pengkhianatan terhadap cahaya. Hamzah menulis tentang diri yang fana, tentang jiwa yang rindu pulang, tentang kematian yang bukan akhir, melainkan pintu. Ia melihat hidup sebagai pengembaraan singkat, dan mati sebagai pertemuan panjang. Di pasar dunia, ia tak sibuk menawar harta. Ia menukar waktu dengan makna, menukar popularitas dengan kejujuran batin. Ia tahu, apa gunanya dipuji manusia jika diri jauh dari sang kekasih? Malam baginya adalah sahabat. Di saat dunia memeluk tidur, ia terjaga dalam zikir. Sunyi bukan kekosongan, melainkan ruang perjumpaan. Di sanalah ia berbicara tanpa suara, menulis tanpa pena, dan memahami tanpa perlu bertanya. Syair-syairnya mengalir ke seluruh Nusantara, menjadi benih tasawuf Melayu. Ia membuka jalan agar bahasa lokal mampu memikul makna langit. Sebelum dirinya, agama sering terasa jauh. Lewat puisinya, Tuhan terasa dekat, terlalu dekat hingga manusia takut bercermin. Waktu berlalu, dan badai pemahaman datang. Sebagian ajarannya diperdebatkan, sebagian disalah mengerti. Namun api yang menyala dari keikhlasan tak pernah benar-benar padam. Ia mungkin dibungkam oleh zaman, tetapi puisinya terus berbisik di hati para pencari. Hamzah Fansuri mengajarkan satu hal yang sering dilupakan, bahwa ilmu tanpa cinta adalah beban, dan cinta tanpa ilmu adalah sesat. Keduanya harus berjalan seperti dua kaki, menuju tujuan yang sama. Kini, ketika dunia kembali riuh, nama Hamzah masih relevan. Ia mengingatkan kita bahwa Tuhan tak hanya dicari dalam debat dan simbol, tetapi juga dalam kejujuran diri, kerendahan hati, dan keberanian mencintai kebenaran. Wahai jiwa yang gelisah, jika kau membaca pujangga ini, ingatlah pesan sunyinya, kenalilah dirimu, bukan untuk meninggikan ego, melainkan agar engkau tahu betapa kecilnya dirimu tanpa Yang Maha Ada. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kau bersuara, melainkan seberapa dalam kau menyadari siapa dirimu di hadapan Tuhan.